Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Agnesti, NIM 5031806. Yang kedua, Salsabila Eka Putri, NIM 5031808. Yang ketiga, Novitasari, NIM 5031812. Yang keempat, Ade Kurnia Pasania, NIM 5031821. Baiklah, berikut penjelasan dari kelompok kami tentang kas dan setara kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesti, NIM saya 5031806. Di sini saya akan menjelaskan tentang skedul kas dan setara kas pada buku 2 halaman 82. Sebelumnya kita akan membahas tentang berita acara pemeriksaan uang kas pada halaman 84. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Di sini ada poin A, yaitu sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Januari 2018 dengan nominal 3 juta dapat dilihat di buku 1 halaman 15, itu pada akun kas besar. Poin B, di sini ada uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai. Uang kertas yaitu uang 50.000 berjumlah 125 lembar dikalikan menjadi 6.250.000. Uang 20.000 sebanyak 170 lembar dikalikan menjadi 3.400.000. Uang 10.000 sebanyak 101 lembar dikalikan menjadi 1.010.000. Uang 5.000 sebanyak 65 lembar dikalikan menjadi 325.000. Jadi jumlah uang kertas di sini 10.985.000. Selanjutnya uang logam. Uang 1.000 sebanyak 14 keping dikalikan menjadi 14.000. Uang 500 rupiah sebanyak 2 keping dikalikan menjadi 1.000. Jadi jumlah uang logam 15.000. Jadi jumlah uang tunai di sini sebanyak 11.000. Pada poin B ada surat-surat berharga dengan nominal 11.900.000. Jadi jumlah uang dalam kas di sini sebanyak 22.900.000. Kesimpulannya, selisih uang kas memiliki kelebihan sebesar 19.900.000 rupiah. Kita kembali lagi di halaman 82, skedul kas dan setara kas. Di sini terdapat 4 akun. Kita akan mengisinya dengan hasil cash account dan rekonsiliasi bank. Yang pertama ada kas besar dengan nominal 3 juta per klien, kas kecil 2 juta per klien. Tetapi terdapat pare di sini kredit sebesar 200.000, yaitu selisih pada kas kecil sebesar 200.000 dengan jurnal piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000, dan jadi nominal per auditnya yaitu 1.800.000 rupiah. Selanjutnya akun yang ketiga, Bank CAB dengan per klien dengan nominal 5.849.910.000, yaitu terdapat 4 jurnal penyesuaian di debit dan di kredit di sini. Yang pertama ada jurnal penyesuaian untuk koreksi terhadap kesalahan pencatatan pembayaran hutang PT Berkat dengan akun hutang usaha pada bank kecil sebesar 990.000 rupiah. Yang kedua ada koreksi untuk tolakan clearing nomor 1526751, yaitu sebesar 2 piutang dengan akun piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat, yaitu Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Jurnal yang keempat yaitu koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro pada bulan Desember 2018, yaitu Bank CAB 131.500.000
beban bank 25.000 di debit pada pendapatan bunga di kredit sebesar 156.500.000 rupiah. Selanjutnya pada akun Bank Lopo, di sini terdapat nominal 36.640.414.000 per klien, dan juga terdapat di sini 4 jurnal penyesuaian di debit dan di kredit. Yang pertama ada koreksi untuk kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa, yaitu dengan akun piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 33.750.000. Yang kedua ada jurnal koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018, yaitu Bank Lopo 52.226.000, beban bank administrasi dan giro 23.000 pada pendapatan bunga 75.226.000 rupiah pada kredit. Selanjutnya ada koreksi untuk tolakan clearing PT Lestari dengan akun piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Selanjutnya ada akun Bank Lopo pada penerimaan sebesar 407.360.000. Jadi di sini per auditnya menjadi 13.351.410.000. Jadi jumlah per klien di sini menjadi 47.490.324.000 dengan debit 11.991.086.000, 11.191.086.000 dengan kredit 40.510.000 dengan per audit dengan total 18.191.410.000. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akun yang ketiga Bank CAB dengan per klien dengan nominal 5.849.910.000, yaitu terdapat 4 jurnal penyesuaian di debit dan di kredit di sini. Yang pertama ada jurnal penyesuaian untuk koreksi terhadap kesalahan pencatatan pembayaran hutang PT Berkat dengan akun hutang usaha pada bank kecil sebesar 900.090 rupiah. Yang kedua ada koreksi untuk tolakan clearing nomor 1526751, yaitu sebesar 2 piutang dengan akun piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat, yaitu Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Jurnal yang keempat yaitu koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro pada bulan Desember 2018, yaitu Bank CAB 131.500.000, beban bank 25.000 di debit pada pendapatan bunga di kredit sebesar 156.500.000 rupiah. Selanjutnya pada akun Bank Lopo, di sini terdapat nominal 36.640.414.000 per klien, dan juga terdapat di sini 4 jurnal penyesuaian di debit dan di kredit. Yang pertama ada koreksi untuk kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa, yaitu dengan akun piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 33.750.000. Yang kedua ada jurnal koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018, yaitu Bank Lopo 52.226.000,
beban bank, administrasi dan giro 23.000, pada pendapatan bunga 75.226.000 rupiah pada kredit. Selanjutnya ada koreksi untuk tolakan clearing PT Lestari dengan akun piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Selanjutnya ada akun Bank Lopo pada penerimaan sebesar 407.360.000. Jadi di sini per auditnya menjadi 13.351.410.000. Jadi jumlah per klien di sini menjadi 47.490.324.000 dengan debit 11.991.086.000, 11.191.086.000 dengan kredit 40.510.000 dengan per audit dengan total 18.191.410.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Salsabila Eka Putri akan melanjutkan pada halaman 85. Pada buku 2, terdapat berita acara pemeriksaan kas untuk kas kecil. Yang pertama, isi nama perusahaan yaitu PT Sunggus dan tanggal sesuai dengan yang ada di buku. Pada poin A, yang diisi hanya nomor 1, yaitu sebesar 2 juta dapat dilihat di neraca saldo pada halaman 15. Setelah ini isi sisa uang kas menurut buku kas sebesar 2 juta, jangan lupa diposting. Selanjutnya pada poin B, nomor 1, uang tunai berupa uang kertas dan uang logam. Pertama, isilah jumlah uang kertas sesuai dengan halaman 124 buku 1. Dari jumlah itu dikalikan sesuai dengan nominal uangnya, dan terakhir dijumlahkan, yang mana hasilnya Rp1.515.000. Begitu pula pada uang logam. Isilah jumlah keping sesuai dengan nominal dan dikalikan. Hasilnya menjadi Rp15.000. Kemudian jumlah uang kertas dan uang logam. Kemudian jumlah uang kertas dan uang logam hasil ditambah dan hasilnya Rp1.530.000. Selanjutnya untuk nomor 2 dikosongkan. Selanjutnya nomor 3 sebesar Rp270.000. Ini dari kas kecil yang belum diisi dan berupa materai. Lalu dijumlahkan, hasilnya sebesar 1.800.000. Selanjutnya pada poin C sebesar 2 juta. Selanjutnya pada poin C, isilah dengan hasil dari sisa jumlah uang kas menurut buku kas sebesar 2 juta dengan jumlah uang kas berupa uang tunai sebesar 1.800.000. Hasilnya menjadi 200. Hasil ini merupakan kekurangan dari kas karena kas menurut buku kecil lebih besar daripada kas menurut perhitungan fisik. Baiklah, selanjutnya pada halaman 87 rekonsiliasi Bank CAB dengan membandingkan rekening koran dan catatan pembukuan. Yang pertama, saldo akhir menurut rekening koran yaitu 4.903. Saldo akhir menurut rekening koran yaitu 4.391.410 ditambah dengan deposit intransip sebesar 20 juta. Ditambah dengan deposit intransip sebesar 20 juta pada catatan pembukuan transaksi pada tanggal 28 dan dikurangi dengan outstanding cek sebesar 11 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 26.
dan mendapatkan hasil sebesar 13.391.410. Saldo akhir menurut pembukuan yaitu sebesar 5.849.910 ditambah dengan setoran clearing sebesar 10.600.000 dari transaksi tanggal 16 Desember pada rekening koran dan jasa giro sebesar 156.500 pada tanggal 28 Desember. Dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25.000, tolakan clearing sebesar 2.200.000, dan kesalahan pada pencatatan tanggal 30 sebesar 990.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan hasilnya 13.391.410. Selanjutnya, pada halaman 86 ditulis kembali seperti pada halaman 87 sesuai dengan instruksi pada bab 1 modul 4. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adi Kurnia Pasania, NIM 5031821. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kas dan setara kas. Di sini saya akan menjelaskan pada halaman 88. Pada buku halaman 88 diinstruksikan hitunglah saldo Bank Lopo per audit. Berdasarkan data pada buku halaman 126, 127, dan 130, asumsikan saldo yang tepat adalah rekening koran Bank Lopo. Ditulis sebagai berikut. Saldo menurut pembukuan pada tanggal 31 Desember 2018 ada pada data buku 1. Selanjutnya ditambah apa saja yang menambah saldo berdasarkan rekening koran Bank Lopo, seperti setoran clearing dan jasa giro. Setelah itu, jumlah penambahan tersebut lalu dikurangi dengan apa saja yang mengurangi saldo berdasarkan data rekening koran Bank Lopo, seperti cek kosong, biaya cek atau giro, biaya administrasi. Setelah itu, akan diperoleh saldo per audit setelah semuanya ditulis lengkapi. Jangan lupa dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Selanjutnya, pada buku halaman 89, Supporting Schedule Bank Lopo, instruksinya yaitu adalah lakukan rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan rekening koran Bank Lopo, seperti rekonsiliasi pada umumnya. Berdasarkan data pada buku 1, halaman 126, 127, dan 130, asumsikan saldo yang tepat adalah rekening koran Bank Lopo. Jika terdapat salah pencatatan, dapat disamakan dengan rekening koran, dan jika ada yang belum ditulis, baik di antara bank maupun perusahaan, dapat dicatat supaya menyamakan saldo pada bagian saldo. Menurut rekening koran dapat diisi berdasarkan data halaman 130, ditambah dengan transaksi pada tanggal 20 Desember dan 26 Desember. Lalu dikurangi dengan transaksi tanggal 17 Desember dan 21 Desember. Setelah itu, di saldo menurut pembukuan dapat diisi berdasarkan data halaman 127. Pada buku 1 ditambah dengan transaksi tanggal 24 Desember dan 27 Desember. Lalu dikurangi transaksi pada tanggal 26 Desember, 27 Desember, dan 28 Desember. Jangan lupa dituliskan, dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 5031812. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada halaman 92, deposit berjangka investasi pada saham. Investasi pada saham berasal dari PT Garam sebanyak 10.000 lembar, dari PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham per 31 Desember 2018 untuk PT Garam adalah 10.200 dan untuk PT Gudang adalah 8.375. Perusahaan belum melakukan penyesuaian pada investasi saham di PT Garam. Oleh karena itu, kita akan melakukan jurnal koreksi sebagai berikut.
Investasi pada saham, saldo awalnya yaitu 200 juta. 20.000 lembar saham PT Garam dikalikan 837.000 sama dengan 670.500. 10.000 lembar saham PT Garam dikalikan 10.200 sama dengan 102.000. Saldo akhirnya jadi 265.500. Jadi selisih investasi pada saham yaitu 500.000. Selanjutnya yaitu halaman 94, itu berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya, kita memasukkan semua penerimaan bank urut sesuai tanggal Bank CAB terlebih dahulu, baru Bank Lopo. Jangan lupa untuk mengisi kolom tanggal, nomor bukti bank masuk, nama perusahaan, dan jumlah yang tertera pada buku perusahaan. Kemudian, checklist semua kolom dari dokumen pendukung sampai kebenaran posting. Yang terakhir, lalu kalian isi yang di kolom pemeriksa, diperiksa oleh, dan tanggal. Yang selanjutnya yaitu pada halaman 95, untuk mengisinya yaitu berdasarkan data buku perusahaan Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya kita memasukkan semua pengeluaran bank urut sesuai tanggal Bank CAB. Terlebih dahulu baru Bank Lopo. Lalu isi kolom tanggal, nomor bukti perusahaan, bank dan jumlah sesuai tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Lalu checklist semua kolom dari kelengkapan dokumen pendukung sampai kebenaran posting.